Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna persetujuan bersama rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau LPPA tahun anggaran 2019 di gedung Dewan setempat Rabu kemarin. Rapat paripurna yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 ini menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Peserta dan tamu undangan paripurna harus memakai masker dan menjaga jarak. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, didampingi Wakil Ketua 3 Muslim Ansori, para anggota Dewan, dan Sekretaris DPRD Samsi Rodli. Turut hadir pula Bupati Lampung Tengah Lukman Joy Sumarto, didampingi PJ Sekretaris Daerah Hadibal, para asisten dan staf ahli Bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, serta jajaran Forkopimda Lampung Tengah. Sebelum sidang paripurna dilanjutkan, kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, perkenankan pada kesempatan ini saya bersama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat saudara Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna yang kita dilakukan dalam tengah pada hari ini adalah persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten tahun anggaran 2019. Rapat paripurna pada hari ini dihadiri oleh 37 anggota dari 50 anggota Dewan. Dengan demikian, pemilu dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Rabu, tanggal 8 Juli 2020, rapat ke-19, masa sidang ketiga, tahun sidang 2020 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang saya hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sidang dilanjutkan dengan pembacaan laporan hasil pembahasan Raperda tentang LPPA tahun anggaran 2019 yang disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah, Lambok Nainggolan.
Dalam laporannya, Lambok Nainggolan menyampaikan bahwa materi laporan keuangan Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 berbasis akrual meliputi 7 komponen yang tertib, yakni realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan kasus kas, dan laporan perubahan anggaran ekuitas, serta catatan atas keuangan. Ketujuh laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah ini telah diaudit oleh BPK RI, Perwakilan Provinsi Lampung, dan hasil laporan tersebut telah disampaikan kepada DPRD Lampung Tengah. Untuk itu, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah melakukan pembahasan LPPA tahun anggaran 2019 bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Lambok Nainggolan menjelaskan hasil pembahasannya, yaitu pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar 2,63 triliun rupiah lebih dan terrealisasi sebesar 2,588 triliun lebih atau sekitar 98,24% dari target yang telah ditetapkan. Dari sektor pendapatan asli daerah, Lambok menambahkan patut diapresiasi karena pemerintah daerah telah berhasil mencapai realisasi sebesar 193,634 miliar rupiah lebih dari target 191,362 miliar rupiah lebih atau 101,19%. Kemudian belanja daerah, target belanja tahun anggaran 2019 yakni 2,77 triliun rupiah lebih, terrealisasi sebesar 2,529 triliun rupiah lebih atau sebesar 91,16%. Realisasi antara pendapatan dan belanja surplus 59,545 miliar rupiah lebih, sedangkan penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan surplus sebesar 140,246 miliar rupiah lebih. Sehingga lanjut Lambok sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 200,1 miliar rupiah lebih. Usai disampaikannya laporan hasil pembahasan LPPA tahun anggaran 2019 yang disampaikan oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah, acara kembali dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi. Sidang paripurna yang terhormat, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 adalah merupakan proses akhir dari rangkaian siklus anggaran daerah sebagai media penjelasan dan pertanggungjawaban pengguna anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Materi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 berbasis akrual meliputi 7 komponen yang terdiri dari: pertama, laporan realisasi anggaran; kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih; ketiga, neraca; keempat, laporan operasional; kelima, laporan arus kas; keenam, laporan perubahan ekuitas; ketujuh, catatan atas laporan keuangan; ketujuh, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 tersebut telah diaudit oleh BPK RI, Perwakilan Provinsi Lampung, dan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu, kami selaku Badan Anggaran telah mengadakan pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Setelah kami melakukan pembahasan dan pengkajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan laporan hasil pemeriksaan BPK, pada kesempatan ini kami sampaikan laporan hasil pembahasan sebagai berikut. Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar 2,63 triliun lebih, terrealisasi sebesar 2,588 triliun lebih atau 98,24% dibanding target yang ditetapkan dalam APBD.
Untuk sektor PAD, patut kita beri apresiasi karena pemerintah daerah telah berhasil mencapai realisasi sebesar 193,634 miliar lebih dari target yang dipasang 191,362 miliar lebih atau sebesar 101,19%. Untuk masa mendatang, agar dalam penyusunan target pendapatan harus disesuaikan dengan potensi yang ada, sehingga rencana belanja yang disusun akan lebih baik. Untuk meningkatkan pendapatan Blut, agar pelayanan rumah sakit Demang Sepulau-Raya dapat ditingkatkan dan khususnya penata usaha keuangan pada rumah sakit Demang Sepulau-Raya agar lebih tertib dan teliti. Untuk memacu peningkatan PAD, bila tidak melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Pansus merekomendasikan agar Dinas Pendapatan Daerah dapat mengkaji dan mempertimbangkan tentang besaran NJOP setiap bidang tanah yang ada di Lampung Tengah yang sampai saat ini sudah tidak sesuai dengan nilai uang yang relatif sangat kecil. Nilai NJOP-nya agar dapat menyesuaikan zona-zona atau kelas-kelas wilayah, misalnya zona A, B, C, D, dan seterusnya. Langkah ini melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, meliputi membayar PBB yang layak dan wajar dan tidak memberatkan masyarakat. Belanja. Target belanja tahun anggaran 2019 sebesar 2,77 triliun lebih terrealisasi sebesar 2,529 triliun lebih atau sebesar 91,16%. Realisasi antara pendapatan dan belanja surplus 59,745 miliar lebih. Sedangkan penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan surplus sebesar 140,264 miliar lebih, sehingga sisa lebih pembayaran anggaran atau silfa sebesar 200,01 miliar. Kabupaten Lampung Tengah dalam pengelolaan belanja bidang infrastruktur jalan dan pembangunan gedung dan bangunan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat paket pekerjaan pembangunan gedung dan pemeliharaan jalan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan di Dinas Bina Marga kekurangan volume pembayaran. Hal tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan fisik diperkirakan tidak dapat digunakan sesuai umur rencana. Hal tersebut disebabkan lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan. Selain itu juga disebabkan karena kanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Pembiayaan. Realisasi antara pendapatan dan belanja surplus 59,745 miliar lebih. Sedangkan penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan surplus sebesar 140,256 miliar lebih, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 200,01 miliar lebih.
Dalam kesempatan tersebut, pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan secara tertulis yang diserahkan kepada Ketua DPRD Lampung Tengah. Setelah seluruh fraksi di DPRD Lampung Tengah menyampaikan pandangannya, acara dilanjutkan dengan tanggapan Bupati Lampung Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto menyampaikan bahwa pandangan Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah yang bersifat konstruktif semata-mata untuk perbaikan dan kemajuan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah. Menanggapi pandangan umum, baik pertanyaan kritik dan saran serta masukan dari Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah sebagai masukan untuk perbaikan ke depannya sebagai berikut. Pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar 2,635 triliun rupiah lebih, terrealisasi sebesar 2,588 triliun rupiah lebih atau 98,24% dibanding target yang ditetapkan dalam APBD. Sementara untuk sektor pendapatan asli daerah atau PAD, pemerintah daerah telah berhasil mencapai realisasi sebesar 193,634 miliar rupiah lebih dari target yang ditetapkan sebesar 191,362 miliar rupiah lebih atau lebih besar 101,19%. Menurut Lukman, PAD Lampung Tengah sudah terrealisasi lebih dari target. Namun kedepannya pihaknya akan terus berupaya meningkatkan pendapatan dari segala sektor, khusus untuk pajak bumi dan bangunan akan disesuaikan dengan tarif NJOP. Menanggapi pandangan umum, pertanyaan, kritik, saran, serta masukan dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang disampaikan sebagai masukan untuk perbaikan ke depan. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar 2,635 triliun lebih, terrealisasi sebesar 2,588 triliun lebih atau 98,24% dibanding target yang ditetapkan dalam APBD. Untuk sektor PAD, pemerintah daerah telah berhasil mencapai realisasi sebesar 193,634 miliar lebih dari target yang ditetapkan sebesar 191,362 miliar lebih atau sebesar 101,19%. Kita tahu bersama bahwa pendapatan Kabupaten Lampung Tengah sudah terrealisasi lebih dari target. Namun kedepannya kami akan terus berupaya meningkatkan pendapatan dari segala sektor, khususnya untuk DPD. Dalam rangka menyesuaikan target NJOP, kami akan mengkaji lebih dalam dikarenakan akan berdampak terhadap masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian berkenaan dengan pendapatan RSUD pada Rumah Sakit Demam Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, kami akan terus memotivasi pihak terkait khususnya Rumah Sakit Demam Surabaya dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit, tingkat keamanan dan penatausahaan keuangan. 2.
belanja daerah. Target belanja tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar 2,774 triliun lebih, terrealisasi sebesar 2,529 triliun lebih, atau sebesar 91,16%. Realisasi antara pendapatan negara terdapat surplus 59,745 miliar lebih, sedangkan penerimaan pembiayaan dikurangi pembayaran pembiayaan terhadap pembiayaan itu sebesar 140,264 miliar lebih, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar 200,010 miliar lebih. Dalam kesempatan ini saya mengajukan usul kepada para anggota dewan yang terhormat, kiranya dapat memberikan rekomendasi kepada kami eksekutif untuk membuat portal jalan sebagai upaya pembatasan, karena pembatasan muatan, karena bagaimanapun baiknya kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak tiga, tanpa pembatasan tonase muatan yang ada itu hasil kerja kita tidak akan bertahan lama. Karena itu saya mengusulkan dalam rapat paripurna ini, kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan rekomendasi kepada kami untuk membuat portal di jalan-jalan kabupaten sebagai upaya untuk memperpanjang usia jalan-jalan yang sudah tidak berlagi. Kalau anggaran 2019 dengan baik sesuai dengan ketentuan, namun dengan segala kerendahan hati kami menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan dari berbagai aspek, dan kami mau memberikan apresiasi untuk saran maupun masukan atas pandangan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Tentunya dengan saran dan masukan ke depan Kabupaten Lampung Tengah akan lebih baik lagi. Pemkab Lampung Tengah juga akan mengkaji lebih dalam dikarenakan akan berdampak terhadap masyarakat Lampung Tengah. Terkait dengan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya, pihaknya akan terus memotivasi pihak terkait agar dapat meningkatkan pelayanan keamanan dan penatausahaan keuangan rumah sakit. Kemudian belanja daerah, target belanja tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar 2,774 triliun rupiah lebih, terrealisasi sebesar 2,529 triliun rupiah lebih atau sebesar 91,16%. Realisasi antara pendapatan dan belanja terdapat surplus 59,745 miliar rupiah lebih, sedangkan penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan terdapat pembiayaan neto sebesar 140,264 miliar rupiah lebih, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar 200,10 miliar rupiah lebih. Atas rekomendasi Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah, pemerintah daerah melalui Inspektorat Lampung Tengah akan melakukan pembiayaan dan pengawasan terhadap OPD dalam hal penanganan pekerjaan fisik, mulai dari perencanaan sampai dengan pekerjaan di lapangan, sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal. Kemudian akan memperhatikan rekomendasi Badan Anggaran untuk memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pihak ketiga yang tidak kooperatif menyelesaikan pekerjaannya dan memonitoring serta melakukan pembinaan secara berkala untuk peningkatan kerja jajaran OPD. Sedangkan temuan dari reses DPRD Lampung Tengah mengenai pembangunan infrastruktur jalan yang tidak bertahan lama, Bupati Lukman akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan OPD terkait, sehingga perencanaan tahun anggaran 2021 akan lebih efektif dan efisien.
Usai pembacaan tanggapan Bupati Lampung Tengah, paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan Raperda LPPA tahun anggaran 2019. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Lampung Tengah, para Wakil Ketua, dan Bupati Lampung Tengah yang disaksikan Forkopimda Lampung Tengah, serta para peserta rapat paripurna. Usai penandatanganan dilanjutkan pemberian nomor surat yang dibacakan oleh Ketua DPRD Lampung Tengah. Sebelum paripurna selesai, beberapa anggota fraksi mengajukan interupsi kepada pimpinan. Setelah beberapa anggota fraksi mengajukan interupsi, paripurna ditutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.